Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Anastasia. Saya adalah PPDS Ilmu Kesehatan Mata di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saat ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang peran filsafat ilmu dalam penyelesaian masalah pandemi COVID-19 melalui kebijakan vaksinasi. Kita mulai. Sejak ditetapkan sebagai sebuah pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020, perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari masih terus meningkat. Ini adalah kurva di Indonesia tentang jumlah kasus positif per hari dari mulai awal Desember 2019 sampai dengan pertengahan Januari saat ini, kurvanya masih cenderung naik. Bahkan pada tanggal 16 Januari 2020 terdapat penambahan kasus sebanyak 14.224. Ini adalah gambaran tentang kasus terkonfirmasi, kasus aktif, sembuh, dan meninggal. Bisa dilihat di sini bahwa jumlahnya masihlah sangat tinggi. Kita bahas tentang virusnya dulu. Jadi penyebab dari COVID-19 ini adalah sebuah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan suatu virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Coronavirus ini menjadi etiologi COVID-19 dan termasuk dalam genus Beta coronavirus. Umumnya bentuknya bundar seperti di gambar ini dengan beberapa pleomorfik dan diameternya 60-140 nanometer. SARS-CoV-2 itu sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas dan bisa dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent seperti ether, etanol, kemudian disinfektan yang mengandung klorin, dan asam peroksiasetat. Ini adalah perbandingan dari virus-virus yang berasal dari family yang sama, yaitu coronavirus, ada SARS, MERS-CoV, flu burung, dan juga COVID-19 yang baru discover saat ini. Ini adalah penjabaran perbandingan dari keempat jenis virus ini. Saya akan bacakan yang COVID-19-nya aja. Untuk gejalanya itu biasanya gangguan saluran pernafasan, bisa berupa gangguan pernafasan ringan sampai pneumonia berat. Umumnya ringan, tetapi ada 20% yang berat. Dan biasanya risiko berat itu disertai dengan peningkatan adanya faktor komorbid itu sendiri. Untuk angka kematiannya tergolong lebih rendah daripada virus-virus lain yang berasal dari family yang sama, yaitu 2,9%. Untuk pengobatan dan vaksin sampai saat ini masih dikembangkan, dan untuk kasus di Indonesia itu sampai sekarang seperti tadi dijabarkan masih terus meningkat. Nah, perbedaan karakteristik yang lain untuk masa inkubasinya itu rata-rata 5 hari, tapi bisa 5 sampai 14 hari. Bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan bisa sampai di atas 14 hari. Negara yang pertama melapor adalah Cina pada tahun 2019 akhir Desember. Kemudian untuk hewan penularnya dicurigai kelelawar dari Cina sebagai vektornya, tetapi sekarang transmisinya ya antar manusia. Untuk gejalanya beragam dan tidak spesifik, bisa ada demam, rasa lelah, batuk kering, kemudian juga bisa ada mialgia, ada penurunan dari indera penciuman, penurunan pengecapan juga, kemudian ada beberapa pasien yang mengalami ruam-ruam di kulit. Orang pada lanjut usia atau orang dengan komorbid, contohnya seperti ada sakit gula darah, kemudian sakit darah tinggi, kemudian sakit penyakit jantung dan juga ginjal, memiliki risiko untuk mendapatkan gejala yang lebih berat dibandingkan orang tanpa komorbid. Untuk mencegah transmisi dan perparahan penularan dari COVID-19, kita perlu meningkatkan 3T, melakukan 3M, dan menghindari 3K. Apa saja itu? 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Jadi, perbanyak tes untuk screening dari COVID-19. Kemudian apabila ada yang positif, dilakukan tracing untuk melihat orang-orang yang memiliki risiko tinggi terkena, dan dilakukan treatment pada orang yang sudah positif. Kemudian untuk pencegahan kita lakukan 3M, yaitu menjaga jarak minimal 1,5 meter, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan. Apa yang harus dihindari? 3K, yaitu kontak erat, kerumunan, dan juga kamar atau ruangan yang tertutup. Jadi, seperti sifat virusnya, SARS-CoV-2 itu memiliki genom RNA sense positif untai tunggal linear. Nah, tidak ada obat antivirus sampai saat ini atau vaksin khusus untuk melawan SARS-CoV-2 yang baru muncul, karena itu terus dikembangkan. Nah, pengembangan vaksin ini yang masih berlanjut sampai saat ini sangat penting untuk menekan pandemi dan mencegah wabah virus baru, karena virus itu kan lebih mudah bermutasi.
Ini definisi tujuan dan prosesnya. Definisi vaksin itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen dengan sengaja. Tujuannya merangsang pembentukan zat anti penyakit sehingga tubuh diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut atau kalaupun terkena hanya sakit ringan. Prosesnya bagaimana? Antigen yang diberikan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, akan tetapi mampu merangsang sel limfosit atau respon imun lain untuk menghasilkan antibodi. Pembuatan vaksin itu normalnya berlangsung 10-15 tahun. Prosesnya berupa tahap eksploratori di laboratorium selama 2-4 tahun, kemudian tahap preklinis 1-2 tahun, dan juga uji klinis yang dibagi menjadi 3 fase, fase 1, fase 2, dan fase 3, yang masing-masing fasenya itu berkisar 2-3 tahun. Nah, karena kondisi COVID-19 ini mendesak, maka pembuatan vaksin ini dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Sampai saat ini telah terdapat 139 vaksin yang dikembangkan, dan 26 diantaranya sudah memasuki tahap evaluasi klinis. 6-nya sudah masuk fase 3 di tahap akhir. Salah satunya adalah vaksin Sinovac yang dipasarkan di Indonesia pada saat ini. Nah, jadi vaksin Sinovac ini adalah SARS-CoV-2 inactivated vaksin dan memiliki genom RNA untai tunggal. Bagaimana cara kerjanya? Jadi, Sinovac ini merangsang sel T memori untuk memunculkan antibodi penetral yang sangat kuat dan terdiri dari 16 protein non-struktural dan beberapa protein tambahan. Nah, sebagai suatu inactivated vaccine, jadi sebenarnya inactivated vaccine ini merupakan prinsip pengembangan vaksin yang sudah dilakukan sejak lama. Nah, dilakukan beberapa puluh tahun menyuntik seseorang dengan virus yang dimatikan atau dilemahkan. Dan penyuntikan ini tidak akan menyebabkan infeksi serius, karena sebelumnya sudah banyak dipakai untuk pembuatan vaksin seperti influenza maupun polio yang menggunakan prinsip yang sama. Nah, kan vaksin yang dikembangkan saat ini telah mencapai 139 dan mereka kan berlomba untuk melewati fase uji klinis. Nah, ada 6 yang sudah masuk uji klinis tahap 3. Sinovac sendiri telah melewati fase 1 dan 2-nya di Beijing, sedangkan fase 3 dilakukan di beberapa negara yaitu Indonesia, Brazil, India, Bangladesh, dan juga Turki. Kita masuk ke filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu telaahan tentang hakikat kebenaran pernyataan suatu fenomena. Fungsi dari filsafat ilmu itu untuk memberikan landasan filosofik dalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Tentunya filsafat ilmu ini sangat dibutuhkan pada masa pandemi COVID karena terdapat banyak sekali informasi sehingga kita perlu pemikiran yang terstruktur dan juga kritis untuk menyaring setiap informasi untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, untuk menganalisis suatu informasi ada beberapa metodologi dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi yang mempertanyakan apa hakikat dari ilmu tersebut. Kemudian ada epistemologi tentang bagaimana ilmu itu dibangun berupa bagaimana metodenya, kemudian sarana dan juga sumber ilmunya, dan aksiologi tentang bagaimana ilmu itu dapat digunakan. Untuk vaksin, epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi itu disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Berdasarkan dengan era vaksin saat ini, pengembangan vaksin untuk penggunaan manusia dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, terutama ketika digunakannya teknologi baru yang belum pernah diujikan secara ekstensif untuk keamanan atau ditingkatkan untuk produksi massal. Tetapi karena kebutuhan yang mendesak serta pandemi COVID-19 yang semakin tidak terkendali, diperlukan vaksin yang dapat diproduksi dalam waktu yang cukup singkat. Pembuatan vaksin COVID-19 telah dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan 4 produsen vaksin. Pembuatan vaksin COVID-19 harus melalui berbagai penelitian dan tahap uji klinis untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan keamanan vaksin COVID-19 terhadap manusia. Jadi meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas dari vaksin itu tetap menjadi prioritas utama. Jadi pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku secara internasional. Ini adalah langkah-langkah atau proses uji klinis, ada studi praklinis pada hewan coba, dan kemudian uji klinis fase 1 sampai dengan fase 4. Nah, pada fase 4 itu dilakukan setelah vaksin dinyatakan aman dan efektif digunakan. Jadi, pada tahap fase 4 sebenarnya sudah dapat mendapatkan izin edar dari BPOM untuk diberikan kepada manusia. Ini vaksin COVID
yang diizinkan di Indonesia, yang menjadi perdebatan pada saat ini itu Sinovac dan juga Pfizer. Ini kita lakukan perbandingan dari dua-duanya ya. Untuk Sinovac itu metodenya perlemahan virus, sedangkan Pfizer itu yang dimasukkan adalah RNA. Untuk efektivitasnya memang Sinovac ini beragam ya, yang terakhir keluar itu efektivitas 60% dan juga Pfizer itu efektivitasnya 95%, tapi memang sampelnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Untuk penyimpanannya ini yang tricky, yang menurut saya menjadi salah satu alasan kenapa Sinovac ini lebih dipilih, karena penyimpanan cukup cukup mudah. Pada Sinovac hanya diperlukan penyimpanan di suhu lemari es 2-8 derajat Celcius, sedangkan pada Pfizer dibutuhkan penyimpanan pada ruang -70 derajat Celcius. Tentunya itu sangat tidak sesuai dengan Indonesia yang beriklim tropis. Jadi, apabila kita memakai Pfizer, risiko untuk terjadinya kerusakan vaksin baik pada saat pengiriman maupun pada saat distribusi itu sangat tinggi. Jadi ada risiko bahwa nanti yang disuntikan adalah vaksin yang sudah rusak pun tinggi. Jadi memang untuk keadaan iklim Indonesia, Sinovac ini lebih sesuai karena untuk penyimpanannya lebih mudah untuk menjaga dari kualitas vaksin itu sendiri. Untuk biaya lebih murah Sinovac memang biayanya 200.000, tetapi Pfizer itu 285.000. Kita bahas dari segi aksiologi. Jadi per definisi aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan. Nah, landasan aksiologi ini berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Oke, membahas tentang vaksin. Untuk mendapatkan manfaat vaksin dengan optimal, WHO menyarankan agar setidaknya 70% jumlah populasi di setiap negara mendapatkan vaksin COVID-19. Artinya, setidaknya berdasarkan jumlah populasi saat ini, 180 hingga 200 juta penduduk Indonesia perlu mendapatkan COVID-19 apabila vaksin ini dinyatakan aman dan efektif. Nah, jadi pemberian vaksin ini diharapkan dapat membentuk kelompok herd immunity sehingga transmisi COVID-19 ini dapat segera teratasi. Jadi, usaha dari pemerintah untuk memberikan vaksin COVID-19 gratis kepada rakyatnya merupakan langkah penting yang dapat mengubah pandemi COVID-19 di Indonesia. Meskipun memang ada beberapa keterbatasan sehingga tidak dapat dilakukan secara langsung, secara bersamaan, tetapi bertahap. Nah, dengan melakukan vaksinasi dan bersedia untuk divaksin, berarti masyarakat telah ikut bergotong royong melindungi kelompok yang rentan. Harapannya herd immunity yang terbentuk ini dapat segera tercapai, sehingga nanti angka penularan pun dapat ditekan dan apabila tertular pun gejalanya tidak akan jatuh ke gejala yang berat. Oke, apa sih herd immunity? Jadi herd immunity itu yang juga dikenal dengan kekebalan populasi, merupakan konsep yang digunakan untuk imunisasi, di mana suatu populasi dapat terlindung dari suatu virus tertentu jika suatu ambang cakupan imunisasinya telah tercapai. Nah, orang yang telah terimunisasi terlindung dari penyakit yang bersangkutan dan tidak dapat menyebarkannya, ataupun kalau dapat ya gejala bakal lebih rendah nilainya, sehingga memutus atau mengurangi rantai penularan. Ini ada beberapa skenario, kita bisa lihat dari ilustrasi-ilustrasi ini sama ya yang sini dan sini. Ini ilustrasi yang ini menggambarkan apabila tidak ada yang diimunisasi, jadi tidak ada herd immunity. Orang yang terkena dapat menularkan ke banyak orang. Dan di sini juga hanya ada 2 orang yang positif atau terinfeksi, tetapi karena tidak adanya herd immunity, 2 orang yang terinfeksi ini dapat menularkan ke banyak sekali orang. Ini adalah skenario yang kedua, di mana sudah ada beberapa yang diimunisasi, tetapi tidak memenuhi dari kriteria angka imunisasi minimal, hanya sedikit yang baru diimunisasi. Bisa dilihat di sini bahwa orang yang terinfeksi ini masih tetap dapat menularkan ke cukup banyak orang. Nah, bagaimana sih kondisi yang ideal? Kondisi yang ideal ini seperti pada gambaran di sini, sudah banyak yang terimunisasi, sudah sekitar 70% ya yang terimunisasi, sehingga orang yang terinfeksi ini pun hanya dapat menularkan ke sedikit orang. Sehingga orang-orang yang belum terimunisasi ini juga dapat terjaga dari terinfeksi COVID-19. Sama seperti gambaran di sini, bahwa dari 2 orang yang terinfeksi ini dipagari oleh orang-orang yang sudah memiliki herd immunity. Sehingga orang-orang yang belum memiliki herd immunity ini pun dapat terlindungi dan juga tingkat penularannya dapat ditekan. Sekian presentasi dari saya harapkan presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu.